إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahla ta'atihi bifadlihi wa khafada ahlal ma'siyati wal ghaflati bi'adlihi. Wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Awalan, marilah kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gerakkan lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah, di mana ucapan alhamdulillah ini sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat-nikmatnya yang telah sampai kepada kita. Wujud rasa terima kasih kita atas nikmat-nikmat yang kita dapatkan, atas nikmat-nikmat yang telah kita rasakan. Semoga wujud syukur ini menjadi wasilah Allah tambahkan kenikmatannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam semoga tercurah limpah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang dengan kita memperbanyak solawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mudahkan segala cita-cita kita, Allah wujudkan segala impian kita. Seperti qasidah yang sering kita lantunkan, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lebih keras lagi biar ngantuknya hilang. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Allah yang menjadi sang khaliknya, yang menjadi Tuhannya Nabi Muhammad yang berjuluk, yang berpangkat Al-Mustafa. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi Tuhannya Nabi Muhammad Al-Mustafa, balligh maqasidana, sampaikanlah apa yang menjadi keinginan kami, sampaikanlah apa yang menjadi cita-cita kami, wujudkanlah cita-cita. Waghfir lana ma, dan tolong ya Allah ampunilah dosa-dosa yang pernah kita perbuat. 5 pada dosa madha yang telah lewat. Ya wasi'al karami, wahai Dat, wahai Allah yang sangat luas rahmatnya, wahai Allah yang sangat luas kasih sayangnya. Kita akui bahwa dosa kita itu teramat banyak, bahkan diibaratkan dunubi mislu adadir rimadi. Dosa kita itu saking banyaknya seakan-akan seperti jumlah pasir yang ada di lautan. Ada yang bisa menghitung pasir di lautan? Ada yang pernah menghitung pasir di lautan? Hafizul pernah. Kenapa orang nggak pernah menghitung pasir, jumlah pasir yang ada di lautan? Saking banyak dosa yang selalu kita perbuat, dosa yang kita tumpuk-tumpuk setiap harinya teramat banyak. Tapi kita terus meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakin bahwa maghfirah Allah, ampunannya Allah jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Semoga kita senantiasa dikaruniai ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk enteng melakukan amal-amal soleh, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, amin ya Rabbal. Sebelum kita melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, ini biar yang depan, ini yang depan sakti, biar nggak ngantuk, coba biar nggak ngantuk, coba tuh pijet-pijetan dulu. Nah, punggungnya dipijet sama belakangnya ya, yang belakangnya mijet yang depannya. Ayo, yang ngantuk sambil tarik nafas yang dalam, tarik nafas paling dalam, keluarkan pelan-pelan lewat hidung. Tarik nafas lagi,
keluarkan pelan-pelan lewat itu, agar di otak kita tersedia ruangan. Kalau kita ngantuk itu penuh soalnya. Nah, bangun dulu, bangun. Nah, matanya dibuka, kitabnya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa likulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa ajdadi ajdadina wa jaddati jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa a'mamina ammatina wa masyayikhina masyayikhina wa muallifil kutub summa khususan muallifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussu khususan man ijtama'na bisababihi wa li ajlihi, khususan muallif hadal kitab ta'limul muta'allim wa syarhihi wa jami'il kutub allati ta'allamnaha wa 'allamna wa khususan Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Mahsyid Sa'id bin Abdul Karim Al-Marzubi wa li abawayna wa abawaykum wa ummahatina wa ummahatikum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dibuka halaman 43, meneruskan yang kemarin. Faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yang kusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yajlibur rizqa, terkait sesuatu yang bisa menarik rizki, terkait pembahasan sesuatu yang bisa mendatangkan rizki. Biasanya kita itu akan lebih semangat kalau pembahasannya rizki. Biasanya orang itu akan semangat kalau dikasih bacaan-bacaan yang fungsinya menambah rizki, menarik rizki, memperbanyak rizki ke istri. Dan semoga dengan pembahasan ini, tema ini menjadikan kita lebih semangat lagi, hilang ngantuknya. Dan biasanya ngaji yang buat melek itu kalau pembahasannya kitabur rizki, kitabun nikahi. Kalau bahasnya terkait nikah, terkait perempuan, ini biasanya semangat ini. Ya.
Ini biar saldo ATM-nya nambah, biar kirimannya nambah. Bima yajlibur rizqa, terkait sesuatu yang bisa menarik datangnya rizki. Wa ma yamna'ur rizqa, kira-kira apa saja hal yang bisa menarik datangnya rizki. Wa ma yamna'ur rizqa, dan sesuatu yang bisa menghalangi datangnya rizki. Sesuatu yang bisa menghalangi sampainya transferan kepada kita. Ini kenapa harusnya tanggal 1 transferan kok belum ditransfer? Ma mamna'uhu, apa penyebabnya? Apa penghalangnya? Hah? Belum dikasih tahu. Buktinya dicek belum ada, masih kosong. Nah, makanya perlu untuk kita koreksi. Ini bulan ini, bulan-bulan ini kok transferan saya nambah. Biasanya 1 minggu 200, kenapa orang tua sampai 400? Biasanya 100, kenapa kok ditambah 150? Oh, ternyata saya tahajudnya lebih semangat. Pas tahajud nggak cuma pindah tidur dari kamar ke masjid. Di antaranya itu. Loh, biasanya orang tua ngirimnya 200.000, tapi kenapa ini kok sampai 100.000? Oh, ternyata saya kalau tidur nggak pakai kaos, tidurnya cuma lain. Saya tidak bahas siapapun ini, soalnya apa yang akan kita pelajari, termasuk ma yamna'ur nanti. Makanya saya spill potongan-potongannya dulu biar pada mulai. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ma yazidu fil umri, dan sesuatu yang bisa menambahkan umur. Apakah benar umur itu bisa ditambah? Wa ma yanqusu, dan sesuatu yang bisa mengurangi umur. Summa la budda li talibil ilmi minal qut. Summa la budda, kemudian wajib, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, minal quti, untuk mempunyai bekal. Qut, talibul ilmi itu la budda, sangat butuh akan yang namanya penghidup. Wong yang bukan talibul ilmi aja harus makan, hewan aja butuh makan, apalagi orang nuntut ilmu. Biasanya orang yang belajarnya kenceng, pikirannya kenceng, biasanya juga cepat lapar. Kenapa? Karena memang keras, berpikirnya keras, akhirnya gampang lapar. Kalau lapar ya butuh makan, butuh jajan, butuh minum. Lah ini summa la budda li talibil ilmi minal qut. Memang mondok itu ya juga butuh biaya. Maka dalam biaya ini agar lancar, tidak terkendala, dikasih resep oleh muallif kitab Ta'limul Muta'allim. Saking sayangnya pengarang kitab ini, biar mondok kita lancar, biar transferannya lancar, bahkan wa ma'rifatu ma yazidu fihi, dan untuk mengetahui sesuatu yang bisa menambahkan rizki, menambahkan transferan.
wa ma yazidu fil umri, juga perkara yang bisa menambahkan umur, wasihati dan kesehatan. Selain penghidupan, selain bekal makan minuman, perlu juga agar kita bisa menjaga kesehatan agar tidak terkendala belajar dan mengajar. Kenapa liyatafarragha li talabil ilmi? Kenapa beliau ingin menyampaikan hal-hal yang bisa menambahkan rezeki dan bisa mengurangi rizki? Liyatafarragha fi li talabil ilmi, agar nyari ilmunya itu plong. Liyatafarragha, agar merasa nyaman li talabil ilmi, dalam rangka nyari ilmu. Kalau mau belajar perutnya kosong, nyaman enggak? Tenang enggak? Makanya liyatafarragha, agar belajarnya nyaman. Kalau haus bisa nyanding aqua, pingin kopi bisa beli kopi. Itu namanya liyatafarragha li talabil, agar nyari ilmunya nyaman. Wa fi kulli dzalika sanafu kutuban, dalam setiap pembahasannya ini wa fi kulli dzalika, dalam setiap pembahasannya terkait ma yazidur rizqa wa ma yamna'u rizqa wa ma yazidu wa ma yanqusu, ini sanafu kutuban, banyak kitab-kitab yang telah tertulis, banyak kitab-kitab yang telah dikarang. Ya, pembahasan rizki itu pembahasan yang sangat luas. Enggak cuma dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang menerangkan ma yazidu fir rizki, banyak. Shallu ala Nabi Muhammad. Fa'aurattu ba'daha huna ala sabilil ikhtisar. Tapi dalam kitab ini beliau hanya menyampaikan ala sabilil ikhtisar, secara ringkas. Tapi ringkas pun kalau kita amalkan, transferannya nambah. Yakin transferannya ya dia. Walaupun ala sabilil ikhtisar, kalau kita benar-benar amalkan, luar biasa. Kalau pingin lebih luas lagi, kita buka kitab-kitab lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Beliau mengatakan la yaruddul qadar illa du'a'u. La yaruddul qadar, tidak ada yang bisa menolak kepastiannya Allah Subhanahu. Qadrun, kepastian. Kepastian yang Allah tulis, kepastian yang telah Allah tetapkan, ini bisa kita negosiasi lewat doa. Karena kata Rasul la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak kepastian qadarnya Allah kecuali doa. Umpama Allah sudah mentakdirkan hari ini jatah rezeki kita 20.000, tapi setelah kita negosiasi ke Allah Subhanahu, setelah sholat, Allahumma in kana rizki fis samai wa in kana fil ardi wa in kana wa in kana qalilan wa in kana ba'idan
fakassirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa quwwatika wa qudratika. Itu kan ya Allah, in kana qalilan fakassir. Ya Allah, jika hari ini tertulis termaktub jatah rizkiku cuma 20.000, fakassirhu, tolong tambahi ya Allah. Ya Allah, saya udah mau naik kelas 2, mau naik kelas 3, mau naik kelas 4. Kebutuhannya nambah ya Allah. Mosok sih Gusti jatah transferannya nggak ditambah. Itu namanya ingkana qalilan fakasirhu. Kita minta negosiasi kepada Allah Subhanahu. Karena dalam Al-Quran dikatakan yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Hanya Allah yang mampu menetapkan atau menghapus suatu ketetapan. Apa yang sudah Allah tetapkan bisa saja Allah hapus. Kalau Allahnya mampu. Kalau kita nggak mampu, kecuali kita hanya mampu merayu Allah Subhanahu. Shallu ala Nabi Muhammad. Fa innar rajula la yuhramur rizqu bidzanbi yusibuhu. Fa innar rajula, karena seorang laki-laki. Loh, kalau bahasanya ar-rajul perempuan termasuk apa enggak? Termasuk. Fa innar rajula, atau kalau umumnya dimaknai fa innar rajula, karena seseorang la yuhramur rizqu, rizkinya terhalang bidzanbi, sebab sebuah dosa yusibuhu yang ia lakukan. Oh, ternyata yang membuat kita rizkinya berkurang atau transferannya kok kurang, bisa jadi karena ad-danbu yusibuhu, dosa yang kita lakukan. Biasanya seminggunya 200 kok sekarang 100. Coba koreksi. Dalam seminggu ini saya lebih banyak melakukan dosanya atau taatnya? Dalam minggu-minggu ini kaki saya itu usil apa enggak? Usil ke sandalnya orang lain apa enggak? Nah, karena termasuk dosa itu namanya gosok. Bisa jadi karena kita gosok sandal orang lain, walaupun cuma sandal yang harganya 10.000, itulah termasuk hal yang menghalangi datangnya rizki kepada kita. Termasuk dosa lagi apa? Ghibah, gosip. Apalagi yang digibai gurunya. Ya, ini termasuk hal yang menghalangi datangnya rizki. Ini kemarin sudah ya dibahas oleh Kiai. Wakada, begitu juga agak saya naumus subhati. Naumus subhati, tidur di waktu. Naumus subhati, tidur di waktu. Ai an-naum waqta subhi, tidur di waktu subuh. Bukan berarti tidur waktu subuhannya, tapi tidur di waktu subuh. Kapan waktu subuh itu? Ya waktu antara jam 4:30 masuknya subuh sampai masuknya waktu duha. Waktu duha ya juga masih belum baik buat itu. Atau tidur pagi lah, naumus subhati, tidur pagi.
Orang tua biasanya ngomongnya gimana? Jangan tidur pagi. Rizkinya dipatok ayam. Ya. Karena memang waktu subuh itu Allah Ta'ala sedang membagikan rizki yang hissi. Rizki yang hissi itu rizki yang kasat mata, makanan, minuman, uang, dan lain sebagainya. Rizki yang hissi. Juga ada larangan tidur ba'dal asri, tidur setelah waktu asar. Nanti dibahas dalam kitab ini, an-naumu ba'dal asri yurisul junun. Tidur setelah asar ini menjadi sebab gila. Ustadz, kemarin saya habis asar tidur, tapi kok saya nggak gila. Coba aja terusin 1 bulan, setengah bulan lah. Biasanya sekali aja nih habis asar kita tidur. Biasanya kalau kita tidurnya ba'da asar, bangun-bangun kayak bingung kan, kayak linglung, ini jam berapa ya? Nah itu termasuk min alamatil junun, termasuk sudah tanda-tanda mau gila. Tapi kalau diterusin setelah asar tidur, ya udah otaknya konslet. Itu karena memang yang namanya ba'da asar, Allah Ta'ala sedang membagikan rizki yang ghairul hissi, yang sifatnya batiniyah, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Nah, kalau orang nggak mendapatkan ketenangan pikiran, ini otaknya jadi kurang beres. Kalau sering tidur ba'da asar. Shallu ala Nabi Muhammad. Termasuk hal yang mencegah datangnya rizki adalah naumus subhati yamna'ur rizqa. Tidur di waktu subuh yamna'ur rizqa, bisa mencegah datangnya. Wa kasratun naumi turisul faqra wa faqral ilm. Kasratun naum, banyaknya tidur, turisul faqra, mewariskan kefakiran, ay faqrul mal, fakir dalam masalah wa faqril ilmi, wa faqrul ilmi, dan kefakiran secara ilmu. Lah orang kalau banyak tidur kapan kerjanya? Kalau nggak kerja, bagaimana dia dapat uang? Itu yang namanya kasratun naum turisul faqr. Orang yang banyak tidur ya nggak mungkin dapat uang, punya Wa faqral ilmi, orang yang banyak tidur mesti ilmunya juga fakir, mesti ilmunya sedikit. Kenapa ilmunya sedikit kalau banyak tidur? Lah ilmunya nggak masuk. Ilmunya nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena orang tidur kan nggak peduli. Beda dengan ngantuk. Kalau ngantuk itu liap-liap tapi masih dengar. Ya, suara-suara sekitar itu berarti masih ngantuk. Tapi kalau udah tidur kan kita nggak sadar apa. Akhirnya walaupun ada orang menyampaikan ilmunya nggak masuk. Karena memang awalul ilmi as-sumtu, kunci awal mendapatkan ilmu itu adalah as-sumtu, diam mendengar, bukan diamnya as-sumtu, summal kitabatu, summal hifdu, summal amalu, summan nashr. Diam mendengarkan, menulis, menghafal, mengamalkan, baru menyebarkan. Itu ya. Awalul ilmi as-sumtu, diam untuk mendengarkan, summal kitabatu, kemudian kita tulis, summal hifdu, kemudian kita hafal. Kenapa di kelas-kelas kok disuruh ngapal? Itu termasuk tahapan cara mendapatkan ilmu.
Makanya kasratun naum yurisul faqra. Aidon wa qalal qail, sampai ada seorang yang mendendangkan syair. Sururun nasi fi lubsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nuas. Itu kan indah ya, akhirannya SS semua. Sururun nasi fi lubsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nuas. Sururun nas, kebahagiaan orang itu biasanya akan bahagia, akan senang. Fi lubsil libas, ketika ia mengenakan pakaian yang baru, pakaian yang bagus. Termasuk yang membuat orang itu senang, pakaiannya baru, pakaiannya bagus. Tapi wajamul ilmi, orang kalau ingin menghimpun ilmu, ngumpulin ilmu, memperbanyak ilmu, ilmunya masuk. Fi tarkin nuas, fi tarkin nuas, dia mau meninggalkan, melawan yang namanya nuasun. Apa nuas? Ngantuk. Nuas itu ngantuk. Berarti kalau kita pingin dapat ilmu, waktunya ngaji, lawan yang namanya ngantuk. Makanya kan bab-bab sebelumnya saya juga mengikuti pengajian Ta'limul Muta'alim, dan saya ingat dan saya rekam. Kan ada itu ulama dari kitab ini diterangkan kalau belajar beliau nyanding apa? Air. Beliau kalau belajar mesti di depannya ada air. Buat ngapain airnya? Sewaktu-waktu ngantuknya melawan, ngantuknya datang, dia bisa menanggulanginya, melawannya lewat air. Kenapa? An-nu'asu minal hararah. Karena yang namanya ngantuk minal hararah, kata kitab Ta'limul Muta'alim, disebabkan oleh rasa panas. Wa ma yutfi'ul hararah illal ma. Tidak ada yang bisa memadamkan rasa panas atau api kecuali air. Makanya kalau ngantuk wudu dulu, wudu. Cuci muka. Karena orang ngantuk itu hawanya panas. Coba malam aja begadang nggak tidur, wajahnya rasanya adem atau panas? Panas. Makanya kalau ngantuk, makanya kok disemprot, ya kan? Kenapa di trut? Biar hilang ngantuknya. Ya, nggak usah marah. Terima kasih, alhamdulillah. Soalnya kalau saya sampai tidur lelap, saya nggak dapat ilmu. Sebab saya dibangunkan, saya bisa mengikuti pengajian. Sururun nas fi lubsil libas wa jam'ul ilmi bitarkin. Ngantuknya aja harus dilawan, apalagi tidurnya. Tidur itu bisa dilawan kalau kita melawan ngantuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini saya juga membawa keterangan. Ustadz, saya kalau tahajud itu ngantuknya luar biasa, ngantuk. Adakah resep biar saya kalau tahajud, kalau sholat subuh nggak ngantuk? Bahkan kalau sholat subuh kadang saya pas sholat tidur sambil berdiri. Ya, saking ngantuknya yang lain udah salam, ternyata saya belum salam. Ini gimana ini menanggulanginya biar saya kalau subuhan nggak ngantuk banget? Ini dalam kitab Taqriratus Sadidah dikatakan walil i'anah ala qiyamil lail asbabun.
walil i'anah, termasuk faktor pendukung ya, ala qiyamil lail, agar kita mudah qiyamul, agar kita mudah tahajud. Ini juga resep untuk saya sendiri. Biar kita bisa qiyamul lail itu banyak faktor pendukungnya. Ahammuha, yang paling penting, kata beliau, naumul qailulah. Biar kalau tahajud itu gampang dibangunkannya, gampang bangunnya, enteng bangunnya, pertama kita harus melakukan yang namanya naumul qailulah. Apa itu naumul qailulah? Tidur di waktu siang. Namanya naumul qailulah. Walaupun cuma 1/4 jam, walaupun cuma setengah jam. Kalau siang usahakan naumul qailulah, biar kalau tahajud itu banguninnya nggak usah setengah jam. Bangun langsung bangun, karena tidurnya nggak kurang, diringankan dengan tidur sih. Yang kedua, tarkul maksiyah. Apa itu? Minimalisir yang namanya kemaksiatan. Kadang sudah naumul qailullah tapi mau tahajud kok berat, kadang kok kelewat. Ini juga dipengaruhi faktor kita dalam kesehariannya itu maksiat atau enggak. Ternyata itu berpengaruh. Yang ketiganya itu apa? Tarku kasrotil akli. Tarku kasrotil akli. Jangan terlalu banyak makan, atau makannya jangan terlalu kenyang. Coba, walaupun tidurnya jam 9, tidurnya jam 10, tapi sebelum tidur makan dulu, kenyangnya luar biasa. Akhirnya tidurnya enak banget. Secara kesehatan juga enggak baik kalau setelah makan langsung tidur. Apalagi makannya terlalu malam. Batasannya itu aslinya kan setelah Isya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dan faktor pendukung agar kita gampang, mudah, enteng tahajudnya, sholat subuhnya nggak ngantuk, tarkul a'malis syaqqah. Tarkul a'malis syaqqah, meninggalkan amal, perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas yang berat, syaqqah. Siangnya kerjanya jangan terlalu berat, syaqqah. Jangan terlalu ngoyo ya. Kalau siangnya terlalu capek, ya maklum kalau malamnya nggak bisa tahajud. Makanya jangan terlalu, setengah-setengah aja. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Wa qala alaysa minal khusran, bukankah termasuk khusran, bukankah termasuk kerugian, anna layaliya tamurru bila naf'in, anna layaliya, bahwa malam-malam itu tamurru bila naf'in, berjalan tanpa ada manfaat. Malam demi malam terlewati tapi bila naf'in, nggak ada faidahnya, nggak ada unsur manfaatnya. Kenapa? Watuh sabu minal umri, watuh sabu, sedangkan malam itu terhitung sebagian dari umur. Watuh sabu minal umri, kan malam demi malam itu kan termasuk bagian umur kita. Tapi kalau enggak ada faidahnya, enggak ada manfaatnya, berarti kita menyia-nyiakan waktu itu. Padahal
Al-waktu adahab. Waktu itu seperti waktu seperti emas. Kalau kita punya peluang, waktu luang, kita gunakan waktu itu sebaik mungkin. Kenapa itu yang kemarin lomba juara, sering juara, yang di kelas kok peringkatnya 1, 2, 3? Karena waktunya berhasil dia manfaatkan sebaik mungkin. Karena semua orang kan punya peluang yang sama, waktunya ya sama, makanannya ya sama. Kenapa dia bisa, saya enggak? Mungkin ngaturnya waktu kurang. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa qala akhar qumil lail ya hada la'allaka tursyadu. Qumil lail, bangunlah di waktu malam. Ya hada ayya ayyuhat talib, wahai santri, wahai pelajar. La'allaka tursyadu, la'allaka tursyadu, agar supaya engkau mendapat petunjuk. La'allaka tursyadu, supaya engkau mendapat petunjuk. Qumil laila ya hada la'allaka tursyadu. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Siapa tahu dan kemungkinannya sangat besar kalau kita mau qiyamul lail, ayyam asaka rabbuka maqamam, Allah mengantarkan kita ke maqamam mahmuda, ke kehidupan yang lebih lebih mapan. Makanya kalau waktunya tahajud umpamanya 2 rakaat, cukup 2 rakaat terus belajar. Tapi 2 rakaat ini yang serius lebih baik daripada sholat tapi enggak niat, asal-asalan. Sudah ya rela bangun tahajud tapi sholatnya asal-asalan, ya sama aja kok. Sama aja waktunya kurang manfaat. Mending 2 rakaat tapi berkualitas. Kemudian syukur-syukur setelah itu buka buku belajar, baca Quran. Shallu ala Nabi Muhammad. Ilakam tanamul lail, ilakam berapa banyak, tanamul lail engkau tidur di waktu malam, wal umru yanfadu, dan umur itu berlalu. Artinya waktu itu kita hanya habiskan untuk tidur. Sebisa mungkin sebelum tidur nyanding buku ya, baca 1 baris 2 baris tidur. Saya kemarin ke silaturahim ke salah satu kiai ya, beliau juga amalannya diantaranya kalau mau tidur baca ayat Al-Quran minimal 100 ayat 50 ayat. Kalau mau tidur beliau selalu membaca Al-Quran 50 ayat. Siapa itu? Kemarin saya ke Kiai Gareng. Kiai Gareng disuruh sama Wan Sekhon dan Habib Umar Pasuruan yang bajunya selalu putih itu. Beliau menganjurkan kalau mau tidur baca Quran 50 ayat. Biar apa? Hidupnya enggak sulit. Umpama ada kesulitan, gampang lewatnya, gampang dilalui. Kalau enggak bisa 50 ayat, ya 3 ayat 5 ayat.
Kalau nggak bisa baca Al-Quran, minimal baca sholawat. Kalau nggak bisa baca sholawat, minimal sebelum tidur baca Bismillah 21. Shallu ala Nabi Muhammad. Selanjutnya, terkait hal yang bisa mencegah datangnya rizki adalah wan naumu uryanan. Wan naumu dan tidur uryanan. Apa uryanan? Kozaki Adnan. Wan naumu uryanan itu tidurnya tidak tertutupi oleh sehelai kain pun, telanjang, atau cuma makainya daleman doang, nggak pakai kaos, ya, nggak pakai celana, atau celananya terlalu pendek. Nah itu wa naumu ya, ini yang ngomong bukan saya. Siapa? Mu'alif kitab Ta'limul wa naumu uryana wal baulu uryanan. Wal baulu dan kencing uryanan secara telanjang. Tidur kok tidur. Wal baulu uryanan, kencing telanjang. Loh, terus gimana kalau kencing? Emang nggak boleh telanjang? Ya minimal ada sesuatu yang menutupi lah. Atau minimal kepalanya ditutupi pakai handuk biar nggak terlalu telanjang. Nah kalau mandi kan itu uryanan Ustaz, mesti dilepas semuanya. Gimana itu? Ada juga orang yang saking hati-hatinya kalau mau mandi, walaupun mandi dia nggak lepas sarung. Ada sarung khusus yang memang dia buat untuk mandi. Mandinya telesan gitu loh, ya. Atau usahakan kalau ke kamar mandi pas ya sekolah, ya mau BAB mau kencing jangan dilepas semua. Mengantisipasi yang namanya al-baulu uryanan. Pokoknya bagaimana caranya kita usahakan jangan sampai baulnya telanjang. Wal aklu junuban. Ini seru kan bahas ini kan. Wal aklu makan junuban, masih dalam keadaan junub. Paham? Bangun tidur ternyata sarungnya basah. Ya. Ketika sarungnya basah, bangun tidur enggak cuci tangan dulu, di sampingnya ada martabak, langsung makan martabak. Di sampingnya ada gorengan, bangun tidur padahal dia sarungnya basah, langsung makan. Itu namanya wal aklu junuba. Harusnya gimana? Ya mandi dulu. Kalau enggak mandi dulu minimal dibasuh dulu, dibersihkan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu juga ini, mohon maaf, umpamanya nanti sudah berumah tangga, kalau memang junuban, setelah junub jangan langsung makan, tapi dibersihkan dulu. Syukur-syukur mau mandi. Terus wattahawunu bisaqatil maidah. Wattahawun meremehkan bisaqatil maidah, jatuhnya maidah. Apa itu maidah? Makanan. Meremehkan, tahawun meremehkan jatuhnya makanan. Lagi makan ada nasi jatuh, alah biarin. Itu namanya tahawun. Harusnya gimana? Kalau nasinya jatuh ya diambil. Jangan malah sengaja. Apalagi makannya arogan. Ya,
makanya make nampan bareng-bareng, makanya akhirnya banyak nasi yang berjatuhan ke lantai, nggak diambil juga. Itu namanya at-tahawun bisaqatil maidah. Kan orang dulu mengatakan itu sebelum 5 menit diambil. Oh berarti kalau setelah 5 menit nggak boleh diambil? Ya boleh aja. Artinya kalau belum kotor, belum lama, ya ambil aja, agar kita tidak meremehkan jatuhnya makan. Lah kalau saya makannya bakso, Ustaz, baksonya jatuh, gimana itu? Apa saya biarkan? Kan bakso bisa dicuci, paham? Semoga dengan keterangan ini nanti dapurnya lebih bersih lagi. Ya kan? Setiap ke dapur malam Kamis, malam Jumat, malam Selasa nasinya muter. Kok ada nasi muter? Iya, karena makannya bareng-bareng nampan, makanya berjatuhan, harusnya diambil. Makanya kan pernah lihat nggak, ada orang makannya bareng-bareng tapi dilapisi apa itu? Pisang atau enggak? Ini sudah ada nampannya tapi di bawahnya masih ada kain gitu loh. Jadi umpama jatuh itu enggak kotor, bisa diambil lagi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sedikit lagi. Waharku qasril basali wasaumi. Termasuk hal yang menghambat turunnya rizki, datangnya rizki adalah harku qasril basal, membakar kulit bawang merah. Basal itu bawang merah, wasaum kulit bawang putih. Sering enggak kalau ibu-ibu masak nih, kalau ibunya masak ngupas bawang merah, ngupas bawang putih, dikasih tahu, Bu, harku qasril basal wasaum yamna'ur rizqa. Kalau dalam taklimul muta'alim, Bu, ternyata kalau kulitnya bawang merah putih itu dibakar termasuk yamna'ur rizqa. Terus gimana baiknya? Ya dikubur, jangan dibakar. Wa kansul bait bil mindil. Wa kansul bait, menyapu rumah, bil mindili, dengan sapu tangan. Tahu sapu tangan? Iya, sarung tangan itu loh. Nggak pakai sapu tapi makainya sarung tangan. Wa kansul bait bil lail, nyapu rumah di malam. Wa tarkul kumamati fil bait. Terakhir, wa tarkul kumamah, meninggalkan sampah. Wa tarkul kumamati, meninggalkan sampah, fil baiti, ia biarkan di rumah. Artinya apa? Sampah yang enggak cepat dibuang itu namanya tarkul kumama. Harusnya yang namanya sampah sebelum maghrib udah dibuang, itu namanya tarkul kumama. Jangan meninggalkan, dibiarin sampah sampai pagi, bermalaman di rumah, tapi sebelum maghrib dibuang. Terakhir, wal masyu quddamal masyayikh. Wal masyu, berjalan, quddamal masyayikh, di depannya guru. Jalannya mendahului guru, jalannya menyalip guru. Ini termasuk adab. Kalau ada gurunya jangan nyalip, jangan mendahului. Gimana? Ya kita berjalan di belakang, kecuali posisi-posisi tertentu yang kita boleh berjalan di depannya guru. Kapan? Kita menjadi petunjuk jalan. Atau
atau memang sangat darurat, aduh udah pingin banget BAB, pingin kencing, akhirnya nyalip guru, ya ini masih sedikit toleransi. Fahim tuh? Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, dan semoga kita bisa dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya robbal. Dari saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Naftatim bil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.